Nah, inilah yang disebut dengan letter S bolo. Kenapa disebut dengan letter S? Karena jalan ini bentuknya itu arah Jatidino ke arah sana, Desa Temetes ke arah sana. Di belakang saja ini ada suatu bangunan pemerintahan yang disebut dengan SDN Jati Lampok. Ini sejenak saya perlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang budiman. Bertemu lagi dengan saya Dede Promes Channel. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah subscribe di channel Dede Promes ini, dan semoga pemirsa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya berada di Jalan Blora Randu Blatung. Ini saya akan menuju ke suatu desa di tengah hutan yang bernama Desa Jati Lampok bolo. Jadi Desa Jati Lampok ini adalah suatu desa di tengah hutan berada di Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang tentunya berada di Nusantara kita, yaitu Indonesia. Ini tanjakan ini yang namanya tanjakan Semenggah. Kenapa dinamakan Semenggah? Waktu itu zaman dahulu Jatikusuma melewati tempat ini, dan karena ini tinggi sampai menggeh-menggeh gitu kalimatnya kalau orang Jawa menyebutnya, sehingga tempat ini diberi nama Semenggah karena dari kata menggeh-menggeh. Kemudian beliau berjalan sampai di Desa Semanggi dan Semanggem di sana. Semanggem itu istilahnya bertempat di sana, berakhir di sana, atau Semanggem tadi, sehingga disebut dengan Semanggi. Baik bolo-bolo semua, ini saya sudah berada di pertigaan yang kalau saya lurus ini menuju ke arah Kecamatan Randu Blatung. Ini saya akan mengambil jarak ke kanan. Mbak-mbaknya tersenyum melihatnya. Jadi kita tujuan utamanya nanti berada di Desa Jati Lampok. Jati Lampok itu sendiri merupakan desa yang kecil bolo. Jumlah penduduknya sangat sedikit, kurang lebih ada 762 jiwa. Ini saya melihatnya data dari tahun berapa ya, 2022 sampai 2023, kurang lebih 762 jiwa. Jadi sangat sedikit sekali. Dulu kenapa kok tidak dijadikan satu dengan Desa Jatisari ya? Akses jalannya masih seperti ini bolo. Biasa jalan di tengah hutan itu memang prosesnya untuk perbaikan itu agak sulit karena harus menempuh berbagai proses dari pihak perhutani, kemudian dari pemerintah kabupaten. Ini harus bersinergi karena proses jalan di tengah hutan itu kalau terlalu bagus juga bagi perhutani juga membahayakan juga, karena terjadi rawan pencurian kayu bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tugas kita adalah menjaga kelestarian hutan. Nah, inilah yang disebut dengan letter S bolo. Kenapa disebut dengan letter S? Karena jalan ini bentuknya seperti huruf S, jadi berkelok. Jalan ini juga masih sering dilewati orang karena menuju beberapa desa. Ini masih wilayah Kecamatan Banjarjo. Melihat pemandangannya yang sangat sejuk sekali, ada jajaran pohon jati yang masih muda-muda ini kisaran usia 8 sampai 10 tahun ya, kisaran usia itu. Sudah maksimal usia segitu untuk ukuran jati sebesar ini. Dan ini saya harus pelan-pelan karena kalau saya naiknya terlalu kenceng itu helm saya melotrok bolo. Kalau sudah melotrok itu nanti kameranya tidak bisa menyorot ke depan penuh, bisa nanti nyorot ke bawah terus. Jadi saya harus ekstra hati-hati sambil mereview apa yang ada di sekitar kita. Di depan lagi ada pertigaan bolo. Ini nanti kita ambil lurus ke arah Jati Lampok. Kalau ke kiri ini ke arah kilang minyak bolo. Cuma saya belum tahu apakah masih aktif atau tidak.
karena melihat jalannya kok sudah ditumbuhi banyak tumbuhan. Di sebelah kiri saya Bolo, ini kemarin itu habis ditebang, kemudian sekarang dikerjakan oleh pesanggem. Pesanggem itu orang yang ada di sekitar hutan, kemudian menggarap sebagian tanah milik perhutani yang belum ditanami sepenuhnya karena menunggu prosedur untuk penanaman. Sehingga ada kesempatan bagi warga sekitar hutan untuk menanam tanaman seperti jagung, padi, dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu sumbangsih perhutani terhadap lingkungan daerah hutan yang biasanya dikembangkan oleh LMDH dari masing-masing wilayah. Untuk masuk dari jalan raya menuju Desa Jati Klampok, ini kurang lebih ada 2 km Bolo. Tapi luar biasanya orang sini Bolo, jadi mereka itu keluar siang dan malam tuh sudah terbiasa dengan situasi dan kondisi hutan seperti ini yang masih lebat seperti ini. Padahal kita bisa melihat kanan kiri kita itu banyak ya istilahnya tumbuhan-tumbuhan yang masih rapat lah. Banyak tanaman-tanaman perdu yang masih rimbun di sebelah kanan dan kiri jalan. Ini kalau tidak tatak, kalau orang Jawa mengatakan tidak tatak Bolo, kalau tidak terbiasa pasti punya penyakit jantung ini Bolo. Apalagi kalau ada angin sepoi-sepoi seperti itu, melewat jalan yang seperti ini, ada daun kering itu bergoyang-goyang, itu nanti dikira Mbak Kunti atau siapa. Jadi kalau mau lewat sini malam, syarat utama adalah mentalnya harus kuat, tengkoh, bakoh gitu Bolo. Jadi ya itulah kehidupan masyarakat di pedalaman hutan. Karena memang mereka sudah terlatih untuk lewat sini baik malam ataupun siang, sehingga tidak memiliki kekhawatiran baik itu dari unsur manusianya, artinya misalkan seperti pembegalan dan sebagainya, kemudian unsur-unsur mistiknya seperti hantu dan sebagainya dan kawan-kawannya. Mereka sudah terbiasa Bolo, dan mereka sudah menguasai medan sehingga mereka tidak memiliki rasa takut untuk melewati sini. Dan yang hebatnya lagi, bukan hanya laki-laki saja loh Bolo yang lewat sini kalau malam. Kadang ada perempuan yang lewat sini malam, ini benar-benar real perempuan, bukan perempuan jadi-jadian Bolo. Nah kalau sana ini ke arah Jurang Jeru, melewati suatu tempat yang namanya Watu Ondo. Kenapa disebut Watu Ondo? Karena ini bentuknya itu tanjakan, namun isinya batu-batu yang besar yang ditata hampir menyerupai ondo. Ondo itu tangga ya Bolo, maka disebut Watu Ondo untuk naik, istilahnya untuk panjatan waktu itu. Dan sekarang sudah bisa dilewati dengan kendaraan bermotor, meskipun harus menggunakan motor-motor yang relevan dengan jalannya. Kalau motor matic masih kesusahan ya. Yang pastinya mobil kalau lewat situ susah Bolo. Saya pernah masuk situ pakai kol tepak, itu kesulitan ketika nanjak ngantar tenaga waktu itu. Nah dari sini Bolo kita bisa melihat di depan sana ada hamparan, apalagi nanti kita berada di dataran tinggi pasti melihat hamparan pemandangan yang sangat jauh sekali. Kita bisa memandang luas, lepas, view-nya kita landscape, sehingga bisa memandang kok memindang sih. Jalannya kalau kayak gini tuh terkadang bibir saya juga bergerak sendiri Bolo. Jadi mohon maklum Bolo. Nah ini Bolo, ini ada pertigaan. Bolo semua bisa melihat ini ada namanya pos 65, pos Bahno, ini yang disebut dengan pos Bahno, ini sangat terkenal di daerah sini. RPH-nya Temetes, BK PH Temanjang. Disitu dituliskan hutanku lestari, rakyatku mukti. Mukti itu mulya ataupun jaya. Nah
itu arah Jatideno ke arah sana, desa Temetes ke arah sana, yang namanya nanti ada Gunung Serangkang juga ke arah sana. Ini juga bisa tembus ke arah Randu Blatung Bolo. Namun jalannya ya tidak rekomen banget lah untuk kendaraan bermotor yang tidak untuk trek seperti ini. Baik, kita lanjut ke arah kiri. Kita menuju ke desa Jati Kelampok. Kenapa dinamakan Jati Kelampok? Ini saya belum menggali informasi. Tetapi biasanya kalau ada kata jati dan kelampok, jati itu juga pohon, kelampok itu juga pohon. Kemungkinan di sini dulu itu banyak pohon jatinya, dan di daerah pedesaan mungkin banyak pohon jambu kelampoknya, sehingga dinamakan Jati Kelampok. Ini namanya otak-atik Gatuk Bolo. Jadi melihat nama, kita mungkin bisa sedikit menyimpulkan asal-usul dari suatu tempat. Namun saya belum bisa mengkonfirmasi, ini hanya sebuah prediksi. Saya butuh data-data yang valid, setidaknya minimal ada 2 narasumber yang harus menjadi referensi saya untuk menemukan tingkat kebenaran dari asal-usul suatu desa. Nah Bolo, ini sejenak saya perlihatkan ada persawahan yang begitu luas Bolo. Ini merupakan salah satu sumber pencaharian dari warga desa Jati Kelampok Bolo. Sebelah kiri itu ada pohon jati-jati yang masih muda. Kelihatannya jati sekarang itu banyak yang jenis ini, jenis unggul. Jenis unggul itu dilihat dari segi masa panennya Bolo, bukan kualitasnya ya Bolo ya. Kalau jati unggul itu biasanya kayunya itu lebih empuk ya, kurang keras, karena masa panennya itu 20 tahun. Kalau jati yang biasa itu bisa mencapai 80 tahun baru panen itu. Nah, ini ada jalan yang sudah dicor Bolo. Jalan ini dicor itu karena tanjakan ini dulu sangat rentan orang jatuh karena jalannya jelek waktu itu. Dan alhamdulillah ini sudah dicor sehingga bisa mempermudah akses jalan menuju ke Blora ataupun sebaliknya dari Blora menuju desa Jati Kelampok. Jalan ini memang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi yang ada di suatu pedesaan atau suatu tempat, sehingga mempermudah akomodasi baik itu berupa dagangan ataupun akomodasi ilmu pengetahuan ketika mereka bersekolah dan sebagainya. Ini sangat bergantung dengan akses jalan Bolo. Ini ada yang di atas sini mungkin mencari sinyal Bolo. Coba, ini sedang mencari sinyal Bolo. Adanya di sini manis-manis Bolo. Ini saya pelan-pelan saja Bolo, agar Bolo-boloku semua bisa melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk dinikmati dan dipahami apa manfaat dan fungsi yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak menyalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, tetapi digunakan untuk kemakmuran dari makhluk hidup yang ada. Nah, akhirnya Bolo, kita masuk desa Jati Kelampok. Di sini ada orang menanam jagung Bolo. Rame sekali Bolo. Ada desa Jati Kelampok. Kalau cuaca cerah Bolo, di sebelah depan sana itu kelihatan Gunung Lawu, kelihatan jelas sekali. Ini ada yang sudah mulai banyak beraktivitas di pertanian. Ada mbak-mbaknya yang baru berangkat kerja. Ini pohon-pohon yang ada di gunungan sana itu sangat rindang sekali. Saya penasaran sekali. Dan di sebelah kanan saja ini ada suatu bangunan pemerintahan yang disebut dengan SDN Jati Kelampok. Masih dalam lingkup Kecamatan Banjarjo Bolo. Dan inilah
kehidupan sosial masyarakat sini. Ada yang memiliki kendaraan-kendaraan untuk akomodasi umum. Pinggir jalan kanan kiri ini ada talut, dulunya di Makadam Bolo. Jadi ada program yang namanya kegiatan kerja mandiri atau KKM oleh Kodim 03 Koramil, bukan Kodim, Koramil 03 Banjarjo. Nah, ini kalau lurus ini ke arah Temanjang Bolo. Kita ambil ke arah kiri yang merupakan desa Jati Klampok. Kita bisa melihat kehidupan sosial yang berada di sini. Ada warung kopi Maksul. Nah, kehidupan orang sini seperti ini Bolo, di tengah hutan, di tengah hutan. Ada di sini dulu ada masjid Bolo. Masjid ini berdiri itu karena ada pertikaian antar desa. Jadi dulu orang sini kalau Jumatan itu berada di desa Temanjang, karena waktu itu ada permainan bola voli sehingga terjadi pertikaian. Ya wajarlah, namanya manusia itu terjadi perselisihan itu wajar, yang penting ada solusinya. Sehingga orang-orang sini membuat masjid sendiri. Ya ada orang nyelep jagung Bolo. Ini sudah mulai panen raya ini. Rumah sini tuh luar biasa besar tiangnya Bolo. Ini real kayu jati Bolo. Dek, dalamnya Bu Surati putih Dek. Masjid itu putih Dek. Betul lagi. Lewat niki sakit. Lewat niki, jalan niki. Tenan. Sing nika apa niki? Sini kok. Betul niki. Oh, masjid niku. Terus, mereka terus. Nggih. Pun bagi napan lapangan etane napa kulone. Sebelah ngajengi. Depannya ya. Depannya nganu nggih. Namanya siapa tuh? Bilkis. Bilkis siapa? Nanti masuk YouTube ya. Bilkis. Cari aja desa Jati Klampok gitu. Oke? Makasih ya Dek ya. Nah, Bilkis ini ada tiang rumah yang utuh ya, tidak dibuat persegi tapi dibuat utuh. Ada masjid katanya belok sini. Saya mau ke tempat teman saya, beliau ini dulu bulurah dari Jati Klampok, namanya Bu Surati. Semoga saja di rumah sambil bertanya-tanya kaitannya dengan desa Jati Klampok ini boleh. Ada kehidupan sosial yang ada di desa Jati Klampok Bolo. Jumlah penduduknya ada 762 jiwa loh Bolo. Ini sedikit sekali Bolo. Ada lapangan, memang ada lapangan. Saya belum tahu. Dan saya udah tanya dari Bu Surati. Oh, tengah berniki. Oh, oh, pantesan. Oh, kalau memiliki trik di Arjen. Monggo Arjen. Bu, jalan ini tembus niku, Bu. Tembus. Oh, matur suwun Bu. Ternyata teman saya tidak ada di rumah Bolo, sedang makan-makan dengan teman-temannya. Nah, ini ada musola dan ada banyak pemandangan kaitannya dengan hasil pertanian mereka berupa jagung. Ini saya muter-muter sini aja dulu Bolo, sambil mereview yang namanya desa Jati Klampok Bolo. Biar Bolo-Bolo semua tahu bahwa di sini itu ada desa terpencil yang kehidupan sosialnya itu sudah bagus juga dari segi ekonominya Bolo. Nah, saya muter sini dulu, jadi biar tahu berapa luasnya Bolo-Boloku semuanya.
Kalau tanya soal rumah, jangan tanya, rumah sini besar-besar semuanya bro. Ya dari tiang-tiangnya udah kelihatan. Ini ada yang memiliki armada 3 ini bro, luar biasa bro. Ini kemudian Pak Lurah baru ini. Kehidupan sosialnya seperti ini bro, kita bisa melihat betapa banyaknya perumahan-perumahan yang ada di sini yang kelihatan rapat. Nah, akhirnya kita tembus tadi ke lorong ini. Jadi cuma segitu bolo untuk desa Jati Klambok bolo. Nah, ini anak yang tadi Bilkis tadi. Pak, enggak? Luar biasa panen jagung bolo, pakai truk itu bolo. Jati Klambok. Nah, pernah saya mendengar bahwa di daerah sana bolo itu ada makam kuno bolo. Makam kuno itu kalau di sini tuh terkadang dicari karena apa ya? Makam kuno itu biasanya di dalamnya ada emasnya bolo. Jadi banyak yang ke sana untuk mencari emas-emasan. Bukan emas-emasan ya, memang benar-benar emas. Dan kebanyakan dari luar daerah sini yang mencari emas di situ bro. Ini kemarin tuh ada yang cerita dapat kayak anting-anting gitu dari emas. Saya coba cari warung kopi dulu bro, biar fresh otaknya, biar jernih pikirannya untuk mencari ide-ide baru bro. Bu, wonten kopi bu? Kopi sing napa? Kopi hitam. Nggih, setunggal nggih bu nggih? Ternyata Mbak, saya salah nyebut bolo, maaf. Ternyata masih Mbak. Saya ngopi dulu bolo biar fresh ya. Kita cari suasana segar dulu sambil nanti mencari atau menggali informasi yang ada di sekitar desa Jati Klambok ini. Ini suasananya sejuk sekali karena didukung oleh cuaca yang mendung. Sun lagi. Ini saya minum kopi dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Dede Profesional undur diri dulu. Halo adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jati Klambok, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.